Penggemar cerita Oget. Sebelum aku melanjutkan ceritaku hari ini, aku mau disclaimer dulu bahwa cerita ini bukan berarti kita memikirkan bahwa kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak. Kita tetap orang percaya. Hanya saja masih tinggal di dunia ini. Dan tentu saja kita masih tinggal di dunia dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun cerita-cerita dunia ini, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Saya lanjutkan. Apakah kalian berpikir bahwa cerita tentang sosok Simbah Kun Kun itu hanya ada di desa, hanya ada di perkampungan, tidak ada di tengah-tengah kota yang ramai seperti Jakarta? Kalau ada yang berpikiran seperti itu, hilangkan pikiran itu. Karena ternyata Mbak Kun itu tidak hanya ada di desa, di perkampungan, tetapi juga di perkotaan, bahkan di tengah-tengah pusat kota. Ya. Nah, ceritaku kali ini ya adalah cerita di mana menjadi latar belakang seseorang atau satu makhluk menjadi Mbak Kun. Ya. Ini di daerah Jakarta Pusat. Saya tidak akan menceritakan tempatnya di mana, tapi ini Jakarta Pusat di daerah Keramat, di depan Salemba. Itu saja. Pokoknya ceritanya di tempatnya begitu saja, karena saya tidak mau kalian lalu cari-cari di mana ya tempatnya, kan, supaya tidak riuh. Jadi lebih baik dengar cerita saya saja. Suatu saat di tengah-tengah kota Jakarta ini ada satu bangunan, ya, bangunan bertingkat, kalau nggak salah itu kayak flat tingkat 1, 2, 3, 4. Kenapa saya tahu? Karena saya berada di situ. Artinya saya ada di daerah tersebut. Dan cerita ini memang bukan saya alami sendiri, tetapi cerita ini diceritakan oleh orang yang merupakan saudaranya yang tinggal di flat tersebut, ya. Nah, satu saat ada seorang gadis yang kebetulan ditinggalkan oleh pacarnya. Nah, ditinggalkan oleh pacarnya, ternyata dia berbadan 2. Nah, lalu dia mengurung diri. Tidak mau ketemu sama orang karena dia kecewa akan kehidupan ini. Dia sangat kecewa karena ditinggal oleh pacarnya. Hanya dijanji-janjikan untuk dinikahi, tetapi itu tidak terjadi. Kasihan sekali. Dan dia ditemani oleh ibunya. Semua kebutuhannya diserahkan kepada sang ibu, sementara dia mengurung diri di lantai 4. Sampai pada satu saat, dia harus melahirkan. Dan saking dia takut omongan orang, ya, takut dengan bulian orang, takut dengan hinaan orang, apa yang dia lakukan? Dia takut melahirkan. Dia takut untuk
melakukan proses melahirkan si anak. Kasihan banget. Ya. Pasti orang tuanya sudah memberikan berbagai wejangan. Pasti orang tuanya sudah memberikan sebenarnya ya, memberikan support. Sudah kalau waktunya melahirkan ya melahirkan, jangan ditahan-tahan. Tapi dia tidak. Dia tetap takut. Ya, tetap takut untuk melahirkan. Bahkan dikatakan, diceritakan, anaknya sudah mau lahir, ketuban udah pecah. Tapi dia tahan, nggak mau ngeden katanya. Kasihan banget kan, nggak mau ngeden. Padahal sudah waktunya dia harus melahirkan. Mereka panggil orang yang bisa menolong. Ya, dipanggillah satu orang. Dia nggak mau ke dokter. Ya. Itu tadi dia nggak mau ke rumah sakit. Dia nggak mau ke dokter. Mau dipaksa pun nggak mau. Dia bertahan di dalam bangunan tersebut. Dia bertahan sampai akhirnya, seperti yang saya katakan tadi, ketuban pecah. Tapi dia tidak mau ngeden. Katakan anak sudah ada di posisi mau lahir. Tapi malah dia tahan. Apa yang terjadi? Anaknya mati lah. Ya. Anaknya mati di pintu lahir. Dan dia sendiri bagaimana? Karena dia tidak mau. Akhirnya pendarahan. Ya. Dan pendarahan itu berujung kepada maut. Maut yang merenggut nyawanya. Itu latar belakang. Sehingga setelah terjadi, dikuburkan, mereka mulai mendengar tertawaan. Mereka mulai mendengar makhluk yang terbang cekikikan. Dan itu terjadi sekitar, kalau dihitung dari sekarang itu terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari sekarang ya, kalau dihitung dari sekarang itu 40 tahun yang lalu. Dan 40 tahun yang lalu di tempat itu, ya tentu saja sudah kota Jakarta. Ya. Tapi ada loh yang seperti itu. Mulailah terdengar cerita. Ya. Dia menggoda si ini, dia menggoda si itu, dia datangin. Wow. Ternyata ya, meskipun di ibu kota ada seperti itu. Dia datangin orang-orang yang pernah menjadi temannya. Dengan suara cekikikannya. Dan suara cekikikan itulah yang aku dengar. Akhirnya sampai ke telingaku sekitar 25 tahun yang lalu. Aku mendengar sendiri ya, bagaimana suara ketawanya itu membahana. Sehingga membuat bulu kuduk merinding. Hati rasanya tertusuk oleh suara cekikikannya. Ya? Pernah dengar? Pernah mendengar suaranya Mbak Kun Kun? Gak usah. Cukup aku aja yang dengar. Karena suaranya jelek.
menusuk hatimu dan terus-menerus akan terngiang.